Oke, sahabat Romansati, kembali lagi di video kali ini. Saat ini hari Selasa ya teman-teman. Hari kedua di awal pekan. Masih seperti biasa, saya admin Romansa Hati membagikan cerita dan vlog. Tujuannya masih sama, ingin menghibur teman-teman yang menyukai cerita romantis atau cerita pendek yang bernuansa romantis ya, yang karena saya memanfaatin platform YouTube, maka cerita yang saya bikin gak bisa hanya terbuat dari teks saja teman-teman. Jadi ada videonya yang saya ngobrol-ngobrol ya, tapi di bawahnya ada teks cerita, teks berjalan. Nah, teks cerita itu bisa dibaca sama teman-teman. Itu tema video yang saya bagikan. Oke. Saat ini jam berapa ini ya? Saya coba lihat dulu di HP ya teman-teman. Jam 9 pagi. Nggak terasa ya. Tadi dari jam 8 saya ngetik di handphone, di catatan, bikin percakapan ya, bikin cerita. Baru dapat beberapa paragraf ya teman-teman. Sudah nggak terasa jam 9. Jadi menulis sesuatu yang belum pernah ditulis sebelumnya itu memang nggak gampang ya teman-teman. Apalagi menulis sesuatu yang berimajinasi, yang harus ibaratnya apa ya? Kalau di dalam dunia sastra itu, novel atau cerpen harus dihayalkan dulu apa yang terjadi. Lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu nggak gampang. Oke. Jadi saya ini memanfaatin video vlog ya, video vlog, di mana di dalam vlog itu saya kasih sebuah cerita yang bisa dibaca. Ini sudah jam berapa ini teman-teman? Jam 9 ya, baru jam 9 saya sudah ngantuk ya teman-teman. Mungkin ya memang tadi malam saya kurang tidur. Entah kenapa jam 10 malam saya itu tidur nyenyak sebenarnya teman-teman. Tapi karena handphone ada di dekat kepala dan ada teman ngirim chat di Messenger Facebook ya, dan ada juga saudara yang ngirim chat di WA, di WhatsApp. Jadi notifikasi dan getaran handphone itu terdengar oleh saya teman-teman. Maka dari itu saya terbangun ya, terjaga dari tidur dan periksa handphone. Karena sudah ditambah lagi tadi malam itu cuaca sedang hujan deras. Jadi setelah terbangun dari tidur, saya periksa handphone dan balas chatting, akhirnya lama-lama nggak bisa tidur lagi teman-teman. Lalu saya
main handphone, nonton video YouTube sampai berapa jam gitu ya. Setelahnya saya keluar kamar, langsung ke dapur bikin kopi teman-teman. Jadi jam 12 sampai jam 1 malam saya duduk di dapur minum kopi sambil main handphone dan baca nonton video tentang kasus gubernur yang lagi OTT, yang lagi viral itu teman-teman. Teman-teman, ini ngopi dulu ya. Saya bikin kopi, kita lanjutin kopinya. Kopinya sudah dingin. Ini sudah dingin dan tinggal sedikit teman-teman. Wajarlah dingin, ya enggak? Sudah hampir berapa jam dia nemenin saya ini, kopi ini ya, gelasnya. Dari jam 7, 8, sekarang sudah jam 9, sudah 2 jam kopi ini di sini. Dibikin sama istri saya waktu bangun tidur. Karena minumnya dikit-dikit, jadi kopinya tinggal masih ada sampai 2 jam. Waduh, ngantuk ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman lagi ngelihat di latar belakang video ini ada pemandangan pepohonan dan video sinematik ya. Itu memang sengaja saya ambil supaya nggak ada background gelapnya kayak di video sebelumnya ya. Jadi sambil baca cerita teman-teman juga bisa ngelihat bisa bisa nonton pemandangan yang ada di dalam video yang saya bagikan ini ya teman-teman. Ini sudah hampir 8 menit video ini berjalan. Semoga teman-teman selalu terhibur dengan video yang saya bagikan. Jika suka dengan cerita dan video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, nggak dipungut biaya, gratis. Caranya teman-teman suka apa tidak ya dengan video saya. Jika suka dengan video saya, teman-teman subscribe ya, dan di like videonya ya, lalu di share, dibagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oh ya teman-teman, beberapa hari yang lalu kita lagi ngerayain suasana bahagia ya, suasana hati senang. Kenapa saya bilang begitu? Timnas Indonesia menang ya, menang 2-0 dari rivalnya yang notabene nggak pernah ada sejarah Indonesia bisa mengalahkan timnas mereka ya. Setiap bertanding selalu kalah, jadi kali ini Indonesia menang 2-0, bisa mengalahkan timnas Arab. Luar biasa ya teman-teman perjuangan. Dan menurut saya pemain gol yang terjadi itu salah satu gol yang ikonik ya, berkelas dan unik, terjadi di pertengahan babak pertama ya. Gol dari seorang Marcelino ya teman-teman. Sebenarnya masih ada kekurangan di dalam pertandingan waktu itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang nonton bisa ngerasain ya. Kekurangannya setiap ada peluang,
rata-rata penyerang depan Indonesia nggak bisa memanfaatkan dan menyelesaikan secara sempurna ya keakuratan oporan dan tendangan itu. Mungkin secara skill individu pemain timnas kita masih dibutuhkan untuk latihan lagi ya, atau melakukan rajin belajar ya, kompak di dalam grup ya, di dalam tim, kekompakannya dilatih lagi ya, arah dan tujuan kemana saat pemain lain yang berlari ya. Komunikasi di antara sesama pemain itu sepertinya menurut saya perlu diasah lagi oleh pemain timnas kita, supaya peluang-peluang yang didapat itu nggak sia-sia ya. Dan seandainya dari sekian banyak peluang itu bisa dimanfaatin, mungkin lebih dari 2-0 ya gol yang terjadi malam itu. Mungkin bisa 4-0 atau 5-0 ya teman-teman. Sayang sekali waktu itu, tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur ya membela tim nasional negara kita. Sudah dapat 3 poin ya, nilai yang diambil di dalam pertandingan meskipun 2-0. Bersyukur sekali kita bisa menang dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar ya teman-teman. Oke teman-teman, dari saya sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa di subscribe dan like ya. Oke teman-teman, sekian dulu dan saya ucapkan selamat pagi. Oke sahabat Paman Sehati, kembali lagi di video kali ini. Saat ini hari Selasa ya teman-teman, hari kedua di awal pekan. Masih seperti biasa, saya admin Roman Sehati membagikan cerita ya, cerita dan vlog. Tujuannya masih sama, ingin menghibur teman-teman yang menyukai cerita romantis atau cerita pendek yang bernuansa romantis ya, yang karena saya memanfaatin platform YouTube, maka cerita yang saya bikin gak bisa hanya terbuat dari teks saja teman-teman. Jadi ada videonya yang saya ngobrol-ngobrol ya, tapi di bawahnya ada teks cerita, teks berjalan. Nah, teks cerita itu bisa dibaca sama teman-teman. Itu tema video yang saya bagikan. Oke. Saat ini jam berapa ini ya? Saya coba lihat dulu di HP ya teman-teman. Jam 9 pagi. Nggak terasa ya. Tadi dari jam 8 saya ngetik di handphone, di catatan, bikin percakapan ya, bikin cerita.
baru dapat beberapa paragraf ya teman-teman. Sudah nggak terasa jam 9. Jadi menulis sesuatu yang belum pernah ditulis sebelumnya itu memang nggak gampang ya teman-teman. Apalagi menulis sesuatu yang berimajinasi, yang harus ibaratnya apa ya, kalau di dalam dunia sastra itu novel atau cerpen harus dihayalkan dulu apa yang terjadi lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu nggak gampang. Oke, jadi saya ini memanfaatin video vlog ya, video vlog, dimana di dalam vlog itu ada saya kasih sebuah cerita yang bisa dibaca. Ini sudah jam berapa ini teman-teman? Jam 9 ya, baru jam 9 saya sudah ngantuk ya teman-teman. Mungkin ya memang tadi malam saya kurang tidur. Entah kenapa jam 10 malam saya itu tidur nyenyak sebenarnya teman-teman. Tapi karena handphone ada di dekat kepala dan ada teman ngirim chat di Messenger Facebook ya, dan ada juga saudara yang ngirim chat di WA, di WhatsApp. Jadi notifikasi dan getaran handphone itu terdengar oleh saya teman-teman. Maka dari itu saya terbangun ya, terjaga dari tidur dan periksa handphone. Karena sudah ditambah lagi tadi malam itu cuaca sedang hujan deras. Jadi setelah terbangun dari tidur, saya periksa handphone dan balas chatting, akhirnya lama-lama nggak bisa tidur lagi teman-teman. Lalu saya main handphone, nonton video YouTube sampai berapa jam gitu ya. Setelahnya saya keluar kamar, langsung ke dapur bikin kopi teman-teman. Jadi jam 12 sampai jam 1 malam saya duduk di dapur minum kopi sambil main handphone dan nonton video tentang kasus gubernur yang lagi OTT, yang lagi viral itu teman-teman. Teman-teman, ini ngopi dulu ya. Saya bikin kopi, kita lanjutin kopinya. Kopinya sudah dingin. Ini sudah dingin dan tinggal sedikit teman-teman. Wajarlah dingin, ya enggak? Sudah hampir berapa jam dia nemenin saya ini, kopi ini ya, gelasnya. Dari jam 7, 8, sekarang sudah jam 9, sudah 2 jam kopi ini di sini. Dibikin sama istri saya waktu bangun tidur. Karena minumnya dikit-dikit, jadi kopinya tinggal masih ada sampai 2 jam. Ngantuk ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman lagi ngelihat di latar belakang video ini ada pemandangan pepohonan dan video sinematik ya.
Itu memang sengaja saya ambil supaya nggak ada background gelapnya kayak di video sebelumnya ya. Jadi sambil baca cerita teman-teman juga bisa ngelihat apa, bisa baca apa, bisa nonton ya, nonton pemandangan yang ada di dalam video yang saya bagikan ini ya teman-teman. Sudah hampir 8 menit video ini berjalan. Semoga teman-teman selalu terhibur dengan video yang saya bagikan. Jika suka dengan cerita dan video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, nggak dipungut biaya, gratis. Caranya teman-teman suka apa tidak ya dengan video saya. Jika suka dengan video saya, teman-teman subscribe ya, dan di like videonya ya, lalu di share, dibagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oh ya teman-teman, beberapa hari yang lalu kita lagi ngerayain suasana bahagia ya, suasana hati senang. Kenapa saya bilang begitu? Timnas Indonesia menang ya, menang 2-0 dari rivalnya yang notabene nggak pernah ada sejarah Indonesia bisa mengalahkan timnas mereka ya. Setiap bertanding selalu kalah, jadi kali ini Indonesia menang 2-0, bisa mengalahkan timnas Arab. Luar biasa ya teman-teman perjuangan. Dan menurut saya pemain gol yang terjadi itu salah satu gol yang ikonik ya, berkelas dan unik, terjadi di pertengahan babak pertama ya. Gol dari seorang Marcelino ya teman-teman. Sebenarnya masih ada kekurangan di dalam pertandingan waktu itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang nonton bisa ngerasain ya. Kekurangannya setiap ada peluang, rata-rata penyerang depan Indonesia nggak bisa memanfaatkan dan menyelesaikan secara sempurna ya keakuratan oporan dan tendangan itu. Mungkin secara skill individu pemain timnas kita masih dibutuhkan untuk latihan lagi ya, atau melakukan apa, rajin belajar ya, kompak di dalam grup ya, di dalam tim, kekompakannya dilatih lagi ya, arah dan tujuan kemana saat pemain lain yang berlari ya. Komunikasi di antara sesama pemain itu sepertinya menurut saya perlu diasah lagi oleh pemain timnas kita, supaya peluang-peluang yang didapat itu nggak sia-sia ya. Dan seandainya dari sekian banyak peluang itu bisa dimanfaatin, mungkin lebih dari 2-0 ya gol yang terjadi malam itu. Mungkin bisa 4-0 atau 5-0 ya teman-teman. Sayang sekali waktu itu, tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur ya, membela tim nasional negara kita. Sudah dapat 3 poin ya, nilai yang diambil di dalam pertandingan meskipun 2-0. Bersyukur sekali kita bisa menang, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar ya teman-teman. Oke teman-teman, dari saya sekian dulu video kali ini. Semoga
menghibur dan